Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Musyahidin al-kiram, rekan-rekan himami yang saya hormati dan seluruh pendengar yang berbahagia, bahwa saat ini kita berada pada bulan yang penuh kemuliaan. Pada bulan Ramadan ini adalah bulan di mana salah satu rukun Islam tertuang di dalamnya, yaitu puasa. Bahwa di bulan ini juga hadir malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yang biasa dikenal sebagai malam Lailatul Qadar. Bahwa di bulan ini juga Allah menurunkan Al-Quran. Dan di bulan ini juga pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Artinya pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang seharusnya tidak dilewatkan dengan sia-sia, karena banyak kebaikan yang terhimpun dan tertumpuk di dalamnya. Tentunya kemuliaan bulan Ramadan ini tidak ada satupun yang mampu menggeser dan menghilangkan keindahan dan kemuliaan di dalamnya. Karena Ramadan yang menjadikannya mulia adalah Allah itu sendiri. Sehingga jika ada yang mengatakan pandemi ini mampu mengusik kesyaduhan dan kemuliaan bulan Ramadan, ini sebatas masalah persepsi, perspektif, dan sudut pandang atau kualitas dari iman seseorang itu sendiri. Karena bisa saja orang yang kaya menikmati dengan serius hidangan tempe, karena mungkin ia melihatnya tempe ini penuh gizi. Karena mungkin bisa jadi tempe ini ia menikmatinya karena rasa syukur. Artinya indah atau tidak sesuatu pada akhirnya dikembalikan kepada bagaimana persepsi kita dalam melihat sesuatu tersebut. Di antara keutamaan dan hikmah di bulan Ramadan itu adalah sebagai perisai untuk membentengi seseorang dari nafsunya. As-siyamu jinnatun. Bahwa nafsu itu adalah sifat bawaan, adalah di antara sifat bawaan yang dimiliki oleh manusia, yang mana manusia harus mengendalikannya dan melatih untuk bisa mengendalikannya. Dan di bulan Ramadan ini Allah memberikan ruang kepada kita untuk melatih nafsu yang menjadi desain dari manusia itu sendiri. Karena menurut Imam Ghazali mengatakan, as-sa'adatu kulluha fi ayyamlika rajulu nafsahu was-saqawatu fi ayyamlikahu nafsuhu. Bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah ketika seseorang mampu mengendalikan nafsunya, dan kehancuran yang hakiki adalah manakala seseorang dikendalikan oleh nafsunya. Ketika seseorang semakin dekat dengan nafsunya, maka seketika itu juga ia akan berjarak dengan Tuhannya. Ada beberapa
fenomena yang menjadi realitas di tengah-tengah kita saat ini manakala menyingsing bulan Ramadan. Sederhananya, ritual suci di bulan Ramadan ini tidak sedikit dari kita yang menjalankannya berdasarkan nafsu dan dengan nafsu itu sendiri. Kita awali dengan contoh-contoh sederhana. Yang pertama adalah aktivitas sahur. Banyak kalangan yang memposisikan sahur itu adalah upaya agar dalam menjalankan puasa tidak menimpa dirinya rasa lapar. Sehingga sahur itu dikonotasikan sebagai wasilah agar puasanya tidak lapar. Kemudian yang dilakukan oleh seseorang dalam sahur adalah makan makanan secara berlebihan. Kekenyangan. Padahal tujuan dari sahur itu bukan sebatas agar puasa kita tidak lapar. Adapun puasa itu adalah lapar, adalah fakta dan realitas yang harus kita hadapi. Karena di situ rasa lapar itu adalah momentum untuk mengetahui kadar diri kita, apakah kita termasuk orang yang dikendalikan nafsu atau orang yang telah berhasil mengendalikan nafsu. Apa sih tujuan sahur? Tasakhoru fa inna fis sahur barokah. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Dan keberkahan itu pengertiannya tidak sebatas agar puasanya tidak lapar, kemudian makan secara maksimal dan optimal dalam menjelang sahur. Jikapun dengan sahur kita efek laparnya tidak berlebihan, mungkin iya. Mungkin itu sebatas hikmah dari sahur itu sendiri. Dalam tataran permukaan. Saya yakin bahwa tujuan orang belajar itu bukan mendapatkan ijazah. Meskipun ijazah itu bermanfaat. Paling tidak untuk bungkus gorengan. Di dalam sahur ada berkah. Keberkahan itu adalah kebaikan yang bertambah. Ada kesejahteraan. Ada maslahat. Dan tentu saja keberkahan yang dikatakan oleh Rasul itu tidak sebatas agar puasanya tidak lapar secara berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, di siangnya banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi sebatas menahan rasa lapar dan dahaganya semata. Bahwa seseorang menahan dirinya untuk makan dan minum iya, namun tidak diimbangi dengan menahan bicaranya, berfikirnya, melihatnya, mendengarnya, perilakunya, dan lain sebagainya. Karena ketika seseorang di Ramadan hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Bahkan ada orang yang berpuasa dalam rangka berbuka puasa. Nanti ketika saatnya adzan maghrib dikumandangkan. Yang ketiga, banyak orang yang berbuka puasa yang mengartikannya, tujuan dari berpuasa itu sendiri yang sudah saya singgung barusan. Bahwa ketika berbuka puasa, ia menyiapkan dirinya dengan gejolak nafsu. Bahwa ketika azan berkumandang pada waktu maghrib, ia tidak mampu mengkontrol dirinya sehingga memakan apapun yang ada di depannya
dalam ruang yang terlalu berlebihan, sehingga terjadilah kekenyangan. Bahkan di bulan Ramadan ini, banyak di antara kita yang pada akhirnya itu tidak menahan nafsu sama sekali. Dari sahur, dari berpuasanya, bahkan dari berbuka puasanya. Sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.